Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi tidak lain adalah suatu proses pertukaran pesan antara komunikator dan komunikan secara sirkular melalui media atau tatap muka langsung untuk menciptakan kesamaan pendapat, sikap, dan perilaku di antara semua pihak yang terlibat dalam komunikasi sesuai dengan konteks yang diharapkan. Sekarang kita akan mempelajari secara singkat unsur-unsur atau komponen-komponen yang terlibat dalam sebuah peristiwa komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau sumber. Komunikator adalah pihak-pihak yang mengirimkan pesan kepada orang lain atau kepada khalayak. Komunikator bisa berarti seseorang, sekelompok orang, suatu organisasi, atau institusi yang mengambil inisiatif yang menjadi sumber pertama dari proses pengiriman dan penyampaian pesan. Komunikator biasa disebut sebagai sumber, disebut sebagai pengirim pesan, sebagai source, sebagai sender, atau encoder. Yang kedua adalah pesan, yaitu ide-ide yang dikirimkan atau diterima ketika komunikasi berlangsung. Pesan disajikan dalam bentuk simbol dan kode. Pesan ini kemudian ditafsirkan oleh penerima dan menghasilkan makna. Simbol yang digunakan di dalam berkomunikasi merupakan lambang-lambang yang memiliki suatu objek. Sedangkan kode adalah seperangkat simbol yang telah disusun secara sistematis dan teratur sehingga memiliki arti. Saudara sekalian, simbol atau kode pada dasarnya dibagi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Simbol atau kode verbal adalah bahasa atau tulisan yang kita sampaikan, sementara non-verbal adalah isyarat-isyarat dalam bentuk raut wajah, dalam bentuk gesture, ya, dalam bentuk isyarat-isyarat yang kita sampaikan dengan bahasa tubuh atau body language. Simbol atau kode-kode verbal dan non-verbal inilah yang digunakan dalam proses komunikasi. Ini adalah komponen atau unsur yang kedua. Saudara sekalian, yang ketiga adalah medium. Medium itu adalah tunggal. Media berarti jamak. Apa media itu atau medium itu? Tidak lain adalah segala sesuatu alat yang dipakai untuk menyampaikan dan mengirim pesan. Seperti surat, koran, majalah, telepon, radio, televisi, maupun gelombang udara dalam komunikasi antar pribadi. Karena gelombang udara itu juga merupakan medium penghantar dari pesan-pesan yang kita sampaikan kepada orang lain. Namun gelombang udara ini adalah medium natural. Sementara surat, koran, majalah itu adalah teknologi buatan manusia. Nah, saudara sekalian, ketika kita menyebut medium, itu adalah sarana komunikasi dalam bentuk tunggal. Misalnya surat kabar, radio, televisi. Sedangkan media adalah sarana yang berbentuk jamak. Misalnya kalau kita menyebut media elektronik, media cetak, media interaktif, itu adalah media. Di dalamnya banyak medium. Kita lanjut pada komponen atau unsur keempat, yaitu komunikan atau penerima. Komunikan atau penerima adalah orang-orang atau sekelompok orang atau organisasi atau institusi yang menjadi sasaran penerima pesan. Komunikan ini akan memilih pesan sesuai dengan kepentingannya. Jadi dia akan menyeleksi pesan-pesan yang akan diterima. Setelah itu pesan-pesan yang sampai kepadanya akan ditafsirkan atau interpretasi. Setelah itu khalayak atau penerima akan menyimpan pesan-pesan itu di dalam pikirannya
atau retention memory. Proses ini terjadi di dalam diri seorang komunikan, mulai dari menerima pesan, menafsirkan pesan, sampai menyimpan pesan. Komunikan ini biasa juga disebut sebagai penerima, sebagai receiver, atau decoder, yaitu orang yang mengurai, orang yang menerima dan menafsirkan pesan. Selanjutnya, komponen yang kelima adalah efek atau dampak. Tentu saja ketika kita berkomunikasi akan menghasilkan suatu perubahan di dalam diri penerima. Efek itu adalah suatu hasil atau perbedaan antara kondisi sebelum dan setelah menerima pesan. Di situ kita membandingkan apakah ada perubahan pada komunikan ketika menerima pesan. Perubahan itu bisa terjadi pada level kognitif atau pendapat, level afektif atau sikap, dan level konatif atau perilaku. Komunikasi yang efektif itu ketika sebuah komunikasi dapat mengubah pendapat, dapat mengubah sikap, atau mengubah perilaku komunikan sesuai dengan keinginan atau tujuan komunikasi. Ya, ini adalah komponen atau unsur yang kelima. Selanjutnya, komponen atau unsur yang keenam dalam suatu peristiwa komunikasi adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik itu adalah tanggapan, respon yang diberikan oleh penerima terhadap pesan-pesan yang diterima dari komunikator. Misalnya memberikan pertanyaan, memberikan saran ya ketika pertemuan telah berlangsung, atau berupa sikap lebih yakin, lebih berani, lebih percaya, ataukah perilaku ya. Misalnya langsung ditunjukkan dengan melakukan kegiatan tertentu. Ini adalah respon-respon yang ditunjukkan oleh penerima setelah menerima pesan. Selanjutnya adalah noise. Ini adalah komponen ketujuh dan kita tidak bisa mengabaikan adanya noise dalam setiap komunikasi yang kita lakukan. Noise atau gangguan ini dapat berupa halangan fisik atau psikologis yang mengganggu atau menghambat kelancaran proses komunikasi. Ya, menurut Shannon and Weaver ada 3 level gangguan komunikasi. Level A adalah masalah teknikal, level B adalah masalah semantik, dan level C adalah masalah efektivitas. Karena itu tidak pernah kita berkomunikasi akan menghasilkan dampak 100% secara penuh pada diri audiens atau halayak. Pasti selalu ada gangguan, ada noise. Oleh karena itu noise ini harus kita perhatikan dan kita kurangi agar noise yang menghalangi atau menghambat komunikasi bisa kita atasi atau bisa kita kurangi sekecil mungkin. Komponen atau unsur ke-8 adalah konteks. Ini adalah satu situasi atau suasana yang kita hadapi ketika sedang berkomunikasi. Misalnya kita berkomunikasi dalam situasi formal, maka kita harus berpakaian, kita harus berbahasa, menyampaikan pesan-pesan secara formal. Atau pada saat non formal kita bisa memakai pakaian yang lebih santai dan menyampaikan pesan-pesan dengan bahasa yang lebih santai, dengan bahasa yang lebih lugas, dengan gaya non formal. Begitu pula ketika kita berada dalam suasana sedih, tentu kita harus berbahasa, menyampaikan komunikasi sesuai dengan situasi kesedihan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita temani berkomunikasi. Atau pada situasi yang gembira, kita juga harus menampilkan suatu gaya komunikasi yang gembira. Ini adalah konteks. Selain suasana atau situasi, kita juga bisa memahami konteks komunikasi sesuai dengan level atau jenjang komunikasi.
Di dalam ilmu komunikasi ada 9 jenjang atau 9 level, diantaranya komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi internasional. Tentu saja ketika kita berkomunikasi secara interpersonal, beda pendekatan kita ketika kita berkomunikasi secara publik ataupun secara internasional. Nah, saudara sekalian, kita lanjut pada komponen atau unsur ke-9, yaitu lingkungan. Ini adalah tempat berlangsungnya peristiwa komunikasi, serta kondisi di dalam tempat itu maupun di luar tempat itu. Misalnya kita berkomunikasi di dalam satu gedung, maka tentu kondisinya lebih tenang, ya, lebih damai dibanding kalau kita berkomunikasi di lapangan terbuka pada saat kampanye, di mana massa berada dalam keadaan hiruk-pikuk, maka kita juga harus menyampaikan gaya komunikasi sesuai dengan situasi yang kita hadapi di lapangan. Oleh karena itu, lingkungan, baik lingkungan internal di dalam tempat itu maupun lingkungan eksternal yang berada di sekitar tempat itu harus kita perhatikan. Ini adalah lingkungan komunikasi. Saudara sekalian, komponen atau unsur ke-10 adalah aturan atau regulasi, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam melakukan komunikasi. Misalnya, kita berkomunikasi menggunakan media harus memperhatikan undang-undang pers, undang-undang penyiaran maupun undang-undang ITE, undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kita harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang ada karena masalah bisa muncul dari cara kita berkomunikasi yang melanggar ketentuan undang-undang. Misalnya, melakukan kebohongan, menyebarkan isu-isu yang tidak benar, melakukan pencemaran nama baik. Ini semua tentu melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku di negara kita. Pahamilah ketentuan-ketentuan hukum yang harus kita perhatikan dalam berkomunikasi. Nah, saudara sekalian, yang terakhir adalah etika. Etika ini merupakan nilai-nilai dan norma-norma kebaikan yang harus kita ikuti dalam berkomunikasi. Misalnya kejujuran, tanggung jawab, toleransi. Nilai-nilai ini berasal dari petunjuk agama yang kita anut, misalnya nilai-nilai Islam, ataupun nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Saudara sekalian, etika ini lebih luas cakupannya dibanding aturan. Peraturan itu dibuat oleh satu negara sehingga wilayah berlakunya peraturan itu sesuai dengan cakupan di mana aturan itu dibuat. Misalnya di negara kita, maka aturan itu berlaku di negara kita. Namun, etika biasanya lebih luas. Bahkan bisa berlaku dimanapun dan kapanpun kita melakukan komunikasi. Misalnya kejujuran. Kejujuran tidak mengenal batas wilayah. Dimanapun kita berada, kita harus tetap menunjukkan perilaku kejujuran dalam berkomunikasi. Begitu pula dengan tanggung jawab, toleransi, kerjasama. Ini semua adalah nilai-nilai etika yang perlu kita terapkan dimanapun kita berada. Nah, saudara sekalian, 11 komponen atau unsur inilah yang terkait satu sama lain sebagai sebuah sistem komunikasi. Jadi sistem komunikasi itu adalah kumpulan komponen, prosedur, unsur-unsur yang ada di dalam peristiwa komunikasi yang terkait satu sama lain, yang menentukan berjalan atau tidaknya komunikasi itu sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana yang kita harapkan. Di sini ada sumber, ada pesan, ada medium, ada penerima, ada efek. Kemudian ada umpan balik atau feedback, ada noise, ada konteks, ada lingkungan, ada aturan dan etika. Jadi ini ada 11 unsur atau komponen yang terkait atau yang terlibat dalam suatu peristiwa komunikasi. Sebenarnya komponen atau unsur itu tentu masih banyak lagi yang terkait dengan peristiwa komunikasi. Namun inilah ada 11 yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini sehingga memberi pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya
peristiwa komunikasi itu adalah sebuah peristiwa yang kompleks. Saudara sekalian, demikian penjelasan mengenai sistem komunikasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.